Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cara dimanapun Anda berada. Pasti di malam hari ini semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan juga sukses buat kalian. Ini Cara hanya bisa cerita sendiri, hanya bisa duduk sendiri tanpa ada seseorang yang menemani, ya kan? Tapi nggak apa-apa, malam ini Cara bakal cerita sedikit tentang pengalaman apa yang pernah Cara rasakan sebagai ya petugas keamanan lah dulunya. Ini merupakan pengalaman pribadi, pengalaman yang mungkin saat ini masih teringat dan masih menjadi sesuatu yang sangat mistik dan rasanya seperti tidak masuk akal. Sekedar informasi juga, industri ini didirikan atau juga dibangun itu sekitar tahun 1994 perusahaan ini dibangun. Ini kalau benar. Kalau tidak benar, tolong teman-teman yang di luar sana bisa di komen nantinya, bisa dibagikan informasi yang benar-benar fake. Mungkin sebagian teman-teman masih bekerja di sana, mungkin sebagian teman-teman senior-senior saya masih beraktivitas di sana dan masih mengemban tugas untuk mengamankan suatu perusahaan. Dan sahabat Cara, salah satu perusahaan yang ada di kawasan Bintan ini itu dulunya pada tahun 1990 berapa itu sangat ramai banget dengan namanya karyawan. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Ada sekitar lebih dari 20-an perusahaan atau lebih ya, Cara lupa. Itu jadi perusahaan itu banyak banget memakai namanya karyawan. Jadi zaman itu ada sekitar 5.000 karyawan yang bekerja di sana, baik ya di luar dormitory. Jadi suasana dormitory saat itu di kawasan itu sangat ramai. Banyak banget antara ramai lah pokoknya anak-anak tinggal di dom itu, baik cewek dan cowok ya. Namun zaman dulu itu mayoritas karyawan yang bekerja sana itu adalah perempuan. Jadi sekitar perbandingan 80-20 antara tenaga kerja wanita dan tenaga kerja pria. Gedung semuanya terisi dengan penuh karyawan yang bekerja di sana. Jadi sebagai petugas keamanan menjadi suatu kegiatan ekstra juga untuk menjaga kawasannya. Karena cerita dari teman-teman senior itu, kita mempunyai tugas untuk menjaga tamu-tamu yang berkunjung hanya bisa diberi waktu sampai jam 11 malam. Pengalaman yang pertama yang pernah Cara alami selama bekerja, karena Cara bergabung di salah satu kawasan industri itu pada tahun 2000-an. Jadi cukup punya pengalaman tersendiri tentang perusahaan yang ada di Lobang. Dan sahabat semuanya, perusahaan itu dulunya adalah perkampungan warga sehingga yang ada di sana dan juga kehidupan perkampungan seperti biasa. Namun perkampungan pasti ada pemakaman. Dan waktu ada satu perusahaan yang ingin membangun di sana satu perusahaan sehingga penduduk yang ada di kawasan itu dipindahkan ke tempat yang sudah disepakati perusahaan, baik dari perusahaan PT-nya maupun penginapan atau juga dormitorinya. Dan singkat cerita, dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, akhirnya perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan itu satu persatu hengkang atau meninggalkan kawasan. Mungkin zaman itu ada namanya krisis global atau perpindahan perusahaan dari tempat ke tempat yang lain. Kita mencerita sedikit tentang waktu perusahaan itu hengkang, hanya beberapa perusahaan yang masih bertahan di sana, dan sebagian karyawan yang dulunya tinggal di dom itu akhirnya diberhentikan atau juga tidak disambung kontrak karena PT mereka atau juga perusahaan mereka telah tutup. Jadi sehinggalah terjadi pengurangan karyawan di sana dan akhirnya dom-dom itu kosong. Sebagai petugas keamanan, ya kan, kami itu bekerja 3 shift, pagi, sore, dan malam.
Jadi kalau malam itu kita bekerja pada pukul jam 12 malam alias jam 00. Tahu sendiri kalau suasana malam, kalau jam 12 pasti semuanya sepi. Tidak ada kehidupan karena sebagai perusahaan sudah tutup. Hanya tinggal dom-dom yang sangat kosong. Dan kejadian yang menurut cara itu sangat-sangat tidak masuk akal. Bahkan kejadian yang sangat-sangat di luar nalar. Pada malam hari itu Chandra dan juga rekan sekerja, kami dapat schedule pada hari Kamis malam Jumat itu jaga salah satu pos yang ada di ujung kawasan. Kalau teman-teman senior sana juga teman-teman di luar sana yang masih ingat, kami di luar pos itu dan ngobrol seperti biasa aja, ngobrol tentang ya nama kerjaan. Pasti dalam satu pos itu ada obrolan yang kami hadirkan lah untuk menjadi obat menghilangkan suntuk. Kita ngobrol, kita bercerita, non cerita misteri. Jadi kami tidak ada menyinggung masalah-masalah horor di obrolan malam itu ya. Namun situasi pada malam itu memang agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau juga malam-malam sebelumnya. Jadi kami ngobrol di luar pos dan saya itu duduknya pas banget berada di arah dom yang sangat kosong. Dan di balik kawasan dom itu, di luar pagarnya ada namanya danau. Dan danau ini merupakan danau ya cukup besar lah. Kami ngobrol sambil ngobrol sambil merokok, ngobrol-ngobrol seru, ngobrol tentang kehidupan dan segala macam diobrolin. Dan tanpa terasa itu jam sudah menunjukkan pada pukul 1:30 malam. Dan malam itu sahabat memang suasananya benar-benar sedikit berbeda lah menurut cara sih. Jadi tidak biasa dengan malam-malam sebelumnya gitu loh. Baik dari anginnya, baik dari suasananya. Mungkin suasana agak berbeda dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Sambil duduk, sambil ngobrol, tidak lama dari obrolan itu Chandra dan teman Chandra mendengar itu seperti suara anjing yang bersautan-sautan. Gimana sih suara anjing yang sedang bersautan? Ibarat seperti anjing yang sedang melihat sesuatu yang di luar impiannya. Suara anjing bergonggong seperti meraung segala macam itu dari kejauhan, tidak jauh sebenarnya dari pos yang kami duduk itu ya. Jadi kami dengar suara anjing itu, dia menggonggong panjang, au seperti itulah ceritanya. Dan setelah anjing itu gonggong, saya pun respect dan menanyakan ke teman, ya kan, dan teman saya tanya, kira-kira denger nggak sih suara tadi gitu. Dan ternyata teman yang tadi itu juga dengar suara anjing yang menggonggong itu. Udahlah, pikiran ini semakin tidak karuan pastinya, tapi dengan berusaha sedemikian rupa agar tidak terbawa suasana, masih tetap bercerita sambil menikmati sebatang dua batang rokok sambil nikmati malam, suasana malam. Dan tak lama dari suara anjing itu, jarak-jarak sekitar 10-15 menit itu, saya kedengaran lagi suara ibarat seperti orang berteriak atau juga mengeraung. Gimana sih suara orang berteriak, meraung, dan juga seperti orang tertawa, terkiki-kiki. Wah, ini benar-benar, bener. Itu benar-benar seluruh badan ini dari kuping sampai pipi itu terasa kebas, merinding, berpikiran sudah bercampur baur dengan tidak kosan lagi gitu loh. Tapi saya tidak berani karena saya hanya bisa mendengar sendiri. Saya tidak berani menanyakan hal itu ke teman. Karena apa? Kalau saya takut, kalau saya tanyakan nanti kami berdua
semakin tidak konsentrasi lagi, semakin tidak fokus dan berhayal atau beralusinasi yang tidak karuan ya. Jadi kedengaran suara tadi cara cukup dengar sendiri dan cukup cara rasakan sendiri tanpa harus saya bagikan ke teman-teman atau juga ke teman sekerja tadi. Sambil dengar itu, batin dan pikiran ini sudah tidak konsentrasi, sudah menghayal kemana-mana, sudah terbawa situasi malam itu yang benar-benar nggak enak banget menurut awak sih. Saya tempat coba berusaha untuk tetap fokus, tidak tidak terikut suasana. Saya masih merokok, masih menikmati rokok ini sambil menikmati obrolan malam hari ini. Dan tak lama berjalan waktu itu, kembali sekitar berapa menit lah dari suara yang cara dengar itu, ada beberapa gerombolan kucing nggak tahu, biasa kalau di pos itu di mana tempat pasti ada namanya kucing. Jadi kucing itu nggak tahu dari mana itu berlarian ke dalam pos atau ke tempat kami. Dan keadaan datangnya kucing-kucing itu membuat perasaan ini semakin kalut, semakin tidak tidak percaya atau tidak tahu apa nih maksudnya sebenarnya ini gitu. Kucing-kucing itu lari, ada sekitar 4-6 kucing berlarian ke arah kami dengan bulu yang kucing itu bulunya tegak-tegak seperti kucing yang kucing yang sedang ingin berantem atau sebagainya, berkelahi gitu. Tegak-tegak kucing itu, dia lari ke kami, masuk ke dalam pos, dan sontak dong saya dan teman saya tuh melihat sesuatu yang aneh dengan kucing ini. Saya bertanya kepada teman satu pos tadi, ada apa ya gitu loh, kok aneh gitu loh, kucing-kucing ini kok kayak gini gitu. Kami mulai nggak konsentrasi dengan kejadian itu, mulai nggak fokus, mulai berhalusinasi. Tapi kami itu benar-benar sudah merinding, sudah nggak karuan, ini semua sudah naik bulu kuduk segala macam, ini sudah naik lah, jantung sudah duduk gitu kan. Dan tak lama setelah kucing itu masuk ke pos lagi itu, barulah ini benar-benar di luar nalar, nggak tahu apa yang terjadi, entah kami yang sial atau juga makhluk itu yang sial gitu kan, muncul di antara dom-dom kosong itu. Ya, dia seperti memakai baju mukena panjang gitu, tapi mukanya tidak kelihatan, hanya kelihatan rambutnya itu tutup habis. Terbang sekitar tingginya berapa ya, nggak nyampe 2 meteran lah, 1 meter gitulah, di area atas tanah itu, dengan posisi seperti orang terbang berjalan, terbang dari dom yang kosong itu benar-benar sontak saya, terutama saya lah, karena saya ini Chandra duduknya pas di arah dormitory yang kosong, sedangkan temen itu di arah jalan. Jadi posisi saya itu memang pas banget dengan dormitory atau juga pos daerah dom yang kosong itu. Makhluk ini terbang lewat jalan itu, wah bener-bener ya ampun, ini sudah nggak karuan gitu loh, bener-bener ini bulu tungkuk segala macam ini, wah udah ngucap gitu loh, sampai ngucap itu Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, ya Allah segala macam, udah nggak amburadul, tapi masih melihat gitu loh, sosok itu berjalan, sosok itu terbang gitu. Dan sosok itu ya seperti, maaf cakap lah ya, seperti kuntilanak gitu loh, yang pakai baju panjang, rambutnya tertutup. Tapi untung saja makhluk itu tidak melihat arah kami gitu, dia cuma terbang lurus dan menuju di danau yang cara ceritakan tadi gitu loh. Jadi itu menurut saya sih
atau juga teman-teman mungkin yang saat ini mungkin berdinas dijaga di sana mungkin pernah merasakan hal itu, karena di daerah 74 sana itu memang cukup rawan ya, cukup sensitif karena tempatnya jauh dari keramaian, terus di situ dikelilingi oleh namanya dom-dom kosong dan di sebelahnya itu ada danau, dan tempatnya itu memang tidak memungkinkan untuk, kalau saya bilang pribadi lah, kalau jaga sendiri, waduh itu suatu harus perlu namanya mental baja sih, karena memang sepi gitu loh, sepi, sunyi, nggak ada, cuma ada lampu pos dan lampu jalan, itu pun ada, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati gitu. Jadi makhluk itu pun terbang ke arah danau, dan setelah danau itu pun kami sudah mulai amburadul, sudah mulai nggak tenang, dan teman juga ngomong gitu, bang, udahlah, situasi malam ini sudah tidak nyaman, mending kita masuk dalam pos gitu loh. Saya pun bergegas masuk dalam pos, walaupun pos itu nggak jauh sih, cuma depan, dan masuk ke dalam. Itu namanya rokok, namanya kue, namanya kopi, cemilan itu masih dalam posisi luar. Saya nggak berani ngambil karena saya sendiri yang melihat sosok itu. Jadi saya biarkan di luar dan teman inilah yang mengambil semuanya. Nah, jadi sudah jam 2 lewat tuh saya masuk ke dalam sama teman tadi, ngobrol lah di dalam itu. Tapi pikirannya masih amburadul, ini masih tebel semua, ini masih merinding semuanya, ngobrol. Jadi masuk ke dalam, ini rokok benar-benar nggak putus. Untung saja hari itu saya bawa stok rokok lebih dari 1 bungkus. Jadi pas-pus untuk supaya tidak terbawa suasana itulah. Rokok terus, dan saya duduk pas posisi di CCTV. Jadi ada CCTV dan teman saya itu di daerah pintu. Ngobrol, kami masih sempat ngobrol lah, tapi ngobrol kami itu masih kaku karena ibarat masih shock dengan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Kami masih terpaku diam, masih nggak banyak ngobrol, hanya bisa merokok, hanya bisa duduk masing-masing. Jadi saya pun hanya bisa melihat posisi CCTV itu. Saya pandangi posisi CCTV itu, layar itu saya tatapi, terus takut dia muncul kembali. Jadi sambil saya duduk, saya lihat CCTV, saya pantau bagi, tapi saya sambil merokok tuh, masih belum stabil lah batin ini gitu loh. Jadi tidak lama itu makhluk itu sudah berada di danau itu, dan tidak kelihatan lagi, tapi auranya masih terasa. Temen, karena sudah pukul 3 lewat, masih jam 3 lewat itulah, jadi dia bilang, bang aku nak coba istirahat sebentar lah gitu kan. Oh iyalah, saya bilang istirahat lah. Jadi dia sambil duduk dia coba memejamkan mata, pintu pos kami tutup ya kan. Saya belum bisa tidur, saya masih duduk, masih memandang CCTV, duduk merokok, dia tidur. Dan dia bilang kalau dia tidur, kebiasaan itu suka matikan lampu. Jadi di lampu itu dibikin dia redup lah, tidak begitu terang ya kan. Duduk dia, saya masih duduk di daerah CCTV itu. Duduk tak lama dia baring, baru sekitar 5 menit dia terlelap dari tidurnya itu. Tak lama dia berteriak seperti orang raung, seperti orang berkelahi. Batin ini, pribadi saya nih, makin tidak karuan karena takutnya dia kesampu, atau juga orang Melayu bilang kesampu ya, kesambet ya, dimasuki roh halus itu kan. Saya teriak, Dad gitu kan, namanya si Dedi sih. Dad, tapi dia nggak respon, nggak bangun gitu. Jadi dengan mencoba memberanikan diri, jarak ada berapa meter dari dia itu, saya bangunin. Dad gitu loh. Apa gitu. Dan baru dia tersadar, baru dia bercerita dengan napas yang ngos-ngosan, napas yang benar-benar nggak stabil sih menurut awak. Dia bilang cerita, bang, aku mimpi didatangin, dia bilang kan, orang muka-muka bopeng, terus ada perempuan. Waduh,
Dari dia cerita itu sampai dengan suara azan subuh, itu kami berdua baru bisa memejamkan mata atau bisa istirahat sebentar lah, 5 menit atau berapa detik lah kalau bisa memejam mata karena nahan ngantuk gitu kan. Bener-bener subuh baru kami agak sedikit tenang. Dan setelah paginya kami coba mencerita kembali apa yang kami rasakan tadi malam, dan ternyata teman saya ini juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Dan tidak lama itu ada salah satu karyawan yang saat itu sedang piket atau jaga di daerah danau. Karena danau itu ada seperti kalau kita PDAM lah ya, tempat penyulingan air, pembersihan air. Ada 2 orang yang bekerja di sana, yang selalu standby untuk mengontrol mesin segala macam itu. Paginya dia ke tempat kami, tapi sendiri. Mampirlah ke pos kami gitu loh, karena kami di dalam area dan dia di luar area pos. Mampir ke kami gitu loh. Dan malam itu juga dan paginya dia bercerita gitu loh, karena malam itu dia ngerasakan bahwa tempat dia bekerja juga suasana tidak nyaman. Ada seperti aura-aura yang gak nyaman lah menurut mereka gitu loh. Karena dia bilang malam ini beda dengan malam sebelumnya. Rasa tidak enak, perasaan batin mereka tuh tidak bisa tidur, seperti orang diganggu lah gitu loh. Jadi memang itu kalau menurut cara sih sesuatu pengalaman yang luar biasa, yang pribadi sendiri pernah merasakan hal itu dan melihat langsung kejadian itu. Jadi sahabat cerita kita, memang sedikit kita merespek lah ya, membahas sedikit lah sulitnya menjadi seorang petugas keamanan. Ya seperti itu gitu loh, mempunyai risiko yang benar-benar luar biasa, baik siang maupun malam, apalagi malam. Jadi malam ini mungkin teman-teman di luar sana selalu menganggap petugas keamanan kerjanya cuma tidur, hanya bisa main handphone, merokok segala macam. Tidak, itu mereka itu bekerja penuh dengan risiko yang cukup vital menurut cara sih. Baik dari gangguan manusianya, dari gangguan makhluk halusnya, mereka selalu rasakan, selalu menerima kejadian-kejadian itu. Namun mungkin mereka masih tidak banyak menceritakan karena mereka anggap udahlah itu memang kehidupan mereka, kehidupan makhluk halus, dan saya punya kehidupan sendiri. Saya pribadi, mereka hanya bekerja ingin mencari makan untuk menghidupkan keluarga mereka. Jadi ya mereka selalu beranggapan seperti itu. Mereka makhluk halus ya makhluk halus, kami ya kami, karena alam mereka dan alam kita tuh berbeda. Tapi itulah sahabat cerita kita, pengalaman yang menurut cara yang sampai detik ini tidak bisa dilupakan dan masih teringat. Dan itu menjadi suatu pelajaran lah, bahwa kita walaupun dimanapun, di tempat apapun, nama makhluk kasat mata, tidak kasat mata itu selalu ada. Tergantung dari keyakinan kita. Kita masih punya Tuhan, dan manusia diciptakan makhluk yang paling sempurna, dan kita tidak mungkin bisa dikalahkan oleh mereka. Tergantung keimanan dan keyakinan kita. Kalau kita kuat iman, kalau kita yakin Allah tuh selalu bersama kita, insya Allah sih, saya bilang sih, apapun gangguan-gangguan dari makhluk luar itu, insya Allah masih bisa kita hadapi, masih kita hadapilah, walaupun bukan kita berarti kita menantang atau segala macam, karena kita tidak mempunyai pegangan untuk menantang mereka. Ya mereka kehidupan mereka dan kehidupan kami ya seperti ini. Oke, sahabat cerita kita, mungkin ini sedikit cerita yang ya pengalaman pribadi lah, pengalaman yang sulit untuk dilupakan, dan mungkin nanti pengalaman ini bakal gue sharing, bakal gue bagikan ke teman-teman semuanya di luar sana. Dan siapa tahu di luar sana teman-teman senior saya yang nantinya bakal merespek, bakal mendengar cerita ini, bisa berbagi juga di sini
pengalaman mereka selama bekerja di satu kawasan itu, bahkan di tempat lain. Jadi untuk itu, bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita, berbagi kisah misteri, berbagi kisah segala macam kisah, ayo berbagi di sini, kita bagikan bersama teman-teman di luar sana agar pengalaman-pengalaman pribadi bisa kita simpan, bisa kita bagikan, dan nantinya bisa kita kenang untuk anak-anak kita atau juga ke orang lain sana. Oke sahabat kita, sekali lagi thank you banget buat semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Dan pastinya tekan tombol loncengnya dan bagikan sebanyak-banyak mungkin. Karena apa? Dengan kita berbagi cerita, dengan kita berbagi pengalaman, kita menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, sekali lagi Chandra di podcastnya Chandra bakal mundur diri. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.